Guys, hari ini aku mau bikin isian kue nastar ya guys, yaitu nanas. Ada 3 buah nanas yang besar jumbo seperti ini ya guys. Kita punya 3 buah. Ini sudah dikupas dan dibuang mata-matanya ya guys. Tinggal nanti kita sedikit dibersihkan lagi, kemudian saya potong kecil-kecil ya guys. Ini saya mau bikin untuk isian kue nastar guys. Nah, di sini saya akan potong-potong dulu untuk nanasnya. Jika masih ada mata-mata yang tersisa, ini bisa dibuang ya guys. Ini nanti mau kita potong, kemudian kita rendam di air garam guys. Oke guys, ini kita buang, kita bersihkan ya guys. Ini memang sudah dikupas, sudah dibuang mata-matanya, tapi ada sedikit-sedikit yang belum dibersihkan, masih ada. Boleh kita potong-potong kembali seperti ini ya guys. Nah, kayak gini kita buang semua yang masih ada hitam-hitamnya, dibersihkan. Begini ya guys, ini kan masih ada sedikit matanya nih. Nah, kita bersihkan semua, kemudian akan kita potong ya guys. Kita buang dulu nih ujungnya. Oke, kemudian kita potong-potong bagi 2 ya guys, kemudian dibelah 2, dibelah kembali, potong kembali ya guys. Ini nanti mau untuk mata nanasnya ini, yang bagian tengahnya yang keras ini tetap saya mau ambil ya guys, sayang soalnya kalau dibuang. Saya belah kembali seperti ini menjadi beberapa bagian. Oke guys, ini yang kedua, kita buang kembali ujungnya ya guys. Kemudian kita belah menjadi 2 guys. Kemudian dibelah kembali seperti ini. Nah, oke. Nanti setelah semuanya dipotong dan dipotong agak kecil, itu akan direndam ya guys. Direndam dengan air garam guys. Oke guys. Oke guys, ini setelah dipotong kecil-kecil jadi 2 baskom seperti ini ya guys. Nah, ini kita beri masing-masing 1 sendok penuh garam ya guys ya. Nah, ini dikasih garam, ini kita kasih 1 sendok makan garam. Kemudian akan kita beri air sampai masing-masing terendam ya guys. Oke guys, ini kita beri air hingga kerendam semua nanasnya ya guys. Kita isi dengan air. Oke guys, ini sudah kerendam dengan air ya guys. Ini boleh dengan air yang masih mentah juga nggak masalah guys, nanti kan akan dimasak kembali. Nah, ini kita rendam kurang lebih sekitar 10 menit ya guys. Nanti setelah direndam, kemudian kita tiriskan dan kita bilas kembali guys, agar rasa asinnya itu tidak ngikut ke nanasnya ya guys. Oke guys, ini kita diamkan selama 10 hingga 15 menit guys. Oke guys, ini kita rendam dengan air garam agar nanasnya tidak gatal ya guys nantinya. Jadi direndam dulu dengan air panas, air garam guys. Oke guys, mari ini kita tiriskan dari air garamnya ya guys. Seperti ini. Ditiriskan, kemudian kita bilas kembali ya guys. Oke guys, ini kita mau bilas. Masukkan kembali agar rasa garamnya ini tidak terlalu asin ya guys. Nanti kita bilas kembali guys, seperti ini. Oke guys, ini kita
tiriskan kembali ya guys setelah dibilas dengan air bersih yang tanpa garam ya guys. Seperti ini. Nah, ini jadinya sudah kita tiriskan ya guys sampai nanti airnya sudah tidak ada lagi. Oke guys, nanti baru kita blender guys. Oke guys, ini selesai ditiriskan. Mari kita blender guys. Oke guys, kita masukkan semua nanasnya yang telah ditiriskan. Kita masukkan secukupnya ya guys. Ini tanpa air ya guys, tapi nanti jika tidak muter boleh ditambahkan air guys, sedikit air. Kira-kira seperti ini banyaknya. Kemudian kita blender guys. Oke guys, ini saya tambahkan air sekitar 100 gram ya guys. Kita blender guys. Kita tunggu beberapa saat sampai nanasnya ini bisa muter ya guys. Jangan sampai terlalu halus ya guys, nanti agak kasar dan dimatikan guys. Nanasnya masih ada kasar-kasar, dan dimatikan ya guys. Oke guys, kita matikan, kemudian kita angkat, kita saring ya guys. Nah ini kita angkat, kita saring guys. Nah ini kita saring secukupnya aja ya guys, nggak perlu sampai terlalu tiris kayak gimana, hanya untuk membuang airnya aja. Kemudian kita sisihkan ke dalam panci seperti ini. Nah nanti airnya ini kita saring lagi dengan saringan yang lebih halus ya guys. Kemudian ampasnya itu kita taruh lagi ke sini. Oke guys. Oke guys, kita blender kembali sisa nanasnya guys. Oke guys, mari kita saring kembali guys. Seperti ini ya guys. Jadi setiap kali saya blender, saya menambahkan air itu 200 sampai 250 ml ke dalam blendernya ya guys. Seperti ini. Ini nanti kita tiriskan sedikit aja sampai airnya ini turun. Nah kemudian ini saya masukkan ke dalam panci guys, ke dalam wadah ya guys. Sudah sebagian yang menjadi karamel ya guys, yang mencair guys. Nah nanti jika gulanya sudah mencair semua menjadi karamel, kita akan masukkan nanasnya, tapi secara perlahan-lahan ya guys. Atau lebih baiknya kita matikan dulu api kompornya guys, karena nanti bisa berbuih ke atas gitu loh guys. Oke guys, seperti ini sudah boleh kita masukkan nanasnya guys. Oke guys, mari kita masukkan. Sedikit demi sedikit dulu ya guys.
api kompornya sudah saya matikan ya guys. Nanti jika sudah semua masuk, baru kita nyalakan kembali guys api kompornya. Oke guys, ini akan saya tuang semua sampai habis ya guys. Oke guys, ini sudah semua saya masukkan. Ini akan kita masak sampai nanti benar-benar airnya itu menyusut dan nanasnya ini mulai menjadi keras gitu ya guys. Oke guys, ini prosesnya lumayan lama dan ini pasti nanti harus sering-sering diaduk karena kalau sudah panas dia akan mental-mental ke atas gitu loh guys. Oke guys. Oke guys, ini saya tambahkan kayu manis ya guys. Saya tambahkan sedikit aja guys karena tidak mau terlalu menyengat bau kayu manisnya. Jadi saya hanya tambahkan sekitar 2 buah gitu ya guys. Kita aduk-aduk seperti ini ya guys. Ini prosesnya memang sangat lama ya guys. Dan jika nanti masih ada yang seperti nanas yang kasar-kasar kayak gini guys, ini nggak apa-apa. Tinggal nanti diambil aja, bisa disisihkan ya guys. Oke guys, sambil menunggu isian nasarnya itu menjadi lebih susut airnya, ini kita masak jus nanasnya guys, atau air nanas yang tadi disaring di blender itu loh guys. Kita pindahkan ke dalam panci. Kemudian ini kita masak hingga mendidih ya guys. Kita tambahkan sedikit gula pasir atau sesuai selera guys. Tadi pancinya bekas saya pakai yang buat nanasnya tadi. Ini tidak apa-apa, kita masak ya guys hingga mendidih. Oke guys, ini saya sudah masak di atas api kompor. Kemudian saya masukkan 100 gram gula pasir ya guys, atau sesuai selera ya guys. Ini jika mau jus nanasnya ini agak sedikit rasanya asam-asam, jangan terlalu banyak taruh gulanya ya guys. Oke guys, kita masak hingga mendidih guys. Oke guys, sampai menunggu prosesnya, ini kita boleh aduk-aduk ya guys. Aduk-aduk aja agar dia rata dengan gula pasir yang tadi dimasukkan ya guys. Nanti setelah mendidih boleh kita tes rasanya ya guys, apakah manisnya sudah cukup atau harus ditambah gula kembali guys. Jadi ini satu resep bisa menghasilkan 2 item ya guys. Ada selai nanas dan juga jus nanasnya guys. Oke guys, ini prosesnya masih berlangsung ya guys, masih lama menuju selesai guys. Harap bersabar ya guys. Masih seperti ini. Masih proses ya guys. Dan untuk jus nanasnya atau air nanasnya ini juga masih proses. Tapi sebentar lagi ini mendidih, boleh dimatikan, didinginkan ya guys. Oke guys, ini sudah menyusut airnya ya guys, tapi belum sempurna ya guys. Ini belum menjadi seperti yang saya mau. Warnanya masih kuning, belum coklat-coklat gelap gitu ya guys. Ini masih proses, terus menerus diaduk. Kalau nggak diaduk dia seperti itu guys, meluap-luap seperti itu, meletup-meletup ya guys. Jadi kudu sering-sering diaduk ya guys, dibolak-balik seperti ini guys. Dan nanti warnanya sesuai yang saya mau. Dan untuk gula pasirnya, tadi di awal saya membuat karamel itu saya masukkan 150 gram kurang lebih ya guys. Dan tadi juga saya sudah sempat tambahkan kembali kurang lebih sudah 200 gram yang saya masukkan guys.
guys, ini masih proses. Dan ini untuk air nanas atau jus nanasnya sudah mendidih dan sedang proses didinginkan ya guys. Nanti saya mau saring, kemudian saya masukkan di suatu wadah ya guys. Dan untuk tingkat kemanisannya tadi sudah dicoba dan sudah pas guys. Oke guys. Oke guys, ini masih proses ya guys. Tapi ini sudah tidak meletup-meletup yang ekstrim guys. Ini meletup-meletupnya udah santuy ya guys. Masih harus terus kita balik-balik sampai nanti warnanya berubah ya guys. Guys, ini masih proses. Sekarang sudah tidak meletup-meletup ya guys, tapi ini harus sering diaduk karena ini lagi proses benar-benar untuk pengeringannya ya guys. Ini guys. Biasanya kalau yang tidak suka terlalu hitam, ini nggak lama lagi juga sudah bisa diangkat guys atau dimatikan apinya. Tapi saya belum mau karena ini masih jauh dari yang saya inginkan guys. Jadi masih terus proses pengeringannya ya guys. Nah ini kan ini yang mata-mata nanasnya ini guys, yang tengah, bagian tengahnya ini nggak apa-apa, ini bisa diambil, dicemilin atau disisihkan guys. Kalau saya biasa saya suka cemilin guys, ada yang besar-besar gitu. Oke, kita aduk terus guys. Oke guys, ini sudah mulai mendekati yang saya inginkan, tapi masih harus menunggu lagi beberapa saat ya guys, soalnya belum terlalu coklat guys. Masih akan saya masak terus hingga warnanya ini sesuai yang saya mau ya guys. Ini setelah kental dan mengering seperti ini jadinya sangat dikit ya guys. Tadi kan penuh satu kuali gitu guys, sekarang hanya segini guys jadinya. Oke, masih akan terus saya masak ya guys. Dan ini untuk kayu manisnya sudah saya angkat ya guys. Itu balik lagi selera, jika ingin kayu manisnya pekat wanginya boleh dibiarkan saja sampai nanti didinginkan dan disimpan. Tapi kalau saya sukanya aroma kayu manisnya itu sedikit aja terasanya guys, jadi tidak lama-lama saya taruh di dalam nanasnya ini ya guys. Oke, ditunggu ya guys sampai sesuai warnanya seperti yang saya mau, sambil terus dibolak-balik guys. Ini untuk rasa manisnya juga sudah pas ya guys. Total saya pakai gulanya 250 gram, tapi itu sesuai selera ya guys, dan sesuai juga dengan nanasnya itu dapatnya yang manis atau yang agak asem. Kalau saya ini dapatnya yang sedang-sedang saja guys, tidak terlalu manis banget dan tidak terlalu asem, seperti itu guys. Oke guys, kira-kira seperti ini ya guys warna isian nastarnya yang saya mau. Oke guys, kira-kira seperti ini isian nastar yang saya mau warnanya guys, coklat gelap-gelap gitu, seperti ini ya guys. Keringnya juga kurang lebih seperti ini.
Nah ini saya masih ada bonggol-bonggol nanasnya yang masih kasar ini sengaja saya nggak buang ya guys, tapi saya nggak isi juga di dalam nastarnya nantinya ya guys. Cuma saya suka cemilin guys, jadi saya nggak mau buang. Kira-kira seperti ini ya guys jadinya, untuk tingkat kekeringan dan juga warnanya guys. Saya suka yang seperti ini guys, dan kalau menurut saya dengan keringnya seperti ini juga akan memudahkan dalam proses nanti pembuatan nastarnya guys, saat dibuat-buatan itu, karena dalamnya ini si isian nanasnya lumayan sudah cukup kering dan kerasnya juga sudah cukup gitu loh guys, ketimbang yang warnanya kuning dan juga lebih lembek. Tapi balik lagi guys, selera masing-masing guys. Oke guys, ini sudah boleh saya angkat guys, akan saya sisihkan, saya dinginkan guys. Oke guys, ini isian nastarnya sudah jadi seperti ini ya guys. Ini warna kesukaan saya jika membuat isian nastar guys. Jadi dia keringnya cukup, kentalannya juga cukup, dan juga warnanya cantik guys. Oke guys, dan ini adalah air nanas atau jus nanasnya guys. Lumayan dapat satu teko seperti ini ya guys. Oke guys, sampai jumpa di video pembuatan nastarnya ya guys. Ini saya buat stok dulu karena sebentar lagi kan Imlek, jadi nanti mau bikin kue nastar, kue kering untuk di hari Imlek guys. Oke guys, thanks for watching ya guys. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. See you the next video guys, pembuatan nastarnya. Thank you. Bye.